Bapak, Ibu, dan teman-teman mungkin sudah pernah mendengar tentang bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini merupakan bunga khas dan menjadi lambang Provinsi Bengkulu. Menurut Wikipedia, penjelasan mengenai Rafflesia arnoldi dibuat pertama kali oleh dokter dan penjelajah Prancis bernama Louis Auguste Deschamps. Ketika mengadakan pelayaran menuju Pulau Jawa, Deschamps ditangkap oleh pasukan Hindia Belanda. Ia kemudian diberi perintah oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Pieter Gerardus van Overstraten untuk mengadakan ekspedisi tumbuhan di Pulau Jawa. Ekspedisi ini berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1791 hingga tahun 1794. Dr. Joseph Arnold pada tahun 1818 melanjutkan penelitian tersebut. Berdasarkan spesimen atau contoh yang diberikan pemandunya, seorang penduduk asli Sumatera di sebuah tempat bernama Sungai Mana, Lubuk Tapi, yang sekarang masuk wilayah Bengkulu Selatan, bunga ini ditemukan. Nah, bunga itu kemudian dinamai berdasarkan nama penemunya, yakni Dr. Joseph Arnold dan Sir Thomas Stamford Raffles, penguasa Inggris di Singapura waktu itu, yang merupakan pemberi atau penyandang dana ekspedisi penyelidikan bunga langka dari Bengkulu. Bunga itu diberi nama Latin, Rafflesia arnoldi. Jadi jangan keliru ya, sebelum ditemukan atau dijumpai oleh para peneliti, bunga Rafflesia arnoldi sudah ada, hanya namanya berbeda. Sebelum diperkenalkan lebih luas oleh peneliti, penduduk Bengkulu menyebut bunga Rafflesia sebagai bunga benalu, kerubut, ambun, pelimun, ambai-ambai, dan sekedai. Banyak orang menyamakan bunga Rafflesia arnoldi dengan bunga bangkai. Apakah memang sama? Ternyata tidak. Ada juga yang beranggapan dan mengira bahwa bunga Rafflesia ini hanya tumbuh di Bengkulu, padahal sebenarnya juga tidak. Menurut berbagai sumber, jenis bunga Rafflesia arnoldi berjumlah sekitar 20 spesies. Silahkan baca Wikipedia ya. Bunga jenis Rafflesia arnoldi ini juga ditemukan di Malaysia, bahkan Thailand dan Filipina. Namun negara-negara tetangga mengakui bahwa bunga Rafflesia adalah puspa langka khas Indonesia. Marilah kita lihat data ringkas bunga Rafflesia dan bunga bangkai. Nama Latin bunga Rafflesia adalah Rafflesia arnoldi. Penamaan menurut orang yang memperkenalkannya secara luas. Sedangkan bunga bangkai adalah Amorphophallus titanium. Terjemahannya lucu. Amorph artinya tidak berbentuk. Phallus artinya organ tubuh yang berdiri tegak. Titan artinya raksasa. Artinya organ tubuh yang berdiri tegak tetapi tidak berbentuk. Nama lain atau nama daerah dari bunga Rafflesia adalah bunga benalu, kerubut, ambun, pelimun, ambai-ambai, dan sekedai. Sedangkan bunga bangkai adalah suwak raksasa. Habitatnya adalah di hutan dan lokasi yang lembab dan subur. Cara hidup untuk bunga Rafflesia adalah endoparasit, menempel dan mendapat makanannya dari inang. Jika inangnya mati, maka bunga ini pun mati juga. Sedangkan bunga bangkai bukan parasit, bisa berfotosintesis sehingga bisa membuat makanan sendiri.
Bunga Rafflesia tidak mempunyai umbi, tetapi bunga bangkai mempunyai umbi. Bentuk bunga Rafflesia adalah berbentuk segi lima atau pentagonal. Tinggi bisa mencapai lebih dari 1 meter. Berat mencapai 10 kg. Garis tengah atau diameter hingga lebih dari 50 cm. Mirip tanaman kol atau kubis raksasa. Dan tidak mempunyai daun. Sedangkan bunga bangkai itu tumbuh meninggi hingga bisa mencapai 2 meter lebih. Bunga Rafflesia dan bunga bangkai sama-sama memiliki bau yang busuk ketika mekar. Tujuannya menarik lalat dan serangga lain untuk membantu penyerbukan. Waktu mekar adalah sekitar 7 hari atau seminggu. Mekar sempurna pada hari ketiga. Bapak, Ibu, dan teman-teman, Vito belum pernah melihat secara langsung bunga Rafflesia. Namun Vito belajar dari orang-orang yang pernah menyaksikannya secara langsung dan mendengar kisah dari orang-orang yang daerahnya sering muncul bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia tidak tumbuh setiap saat. Bunga ini biasanya tumbuh di daerah lembab dan subur, misalnya di hutan-hutan Bengkulu, taman konservasi, bahkan di pekarangan rumah penduduk. Vito mendengar cerita ini ketika Bapak menanyakan pada teman-temannya di Kabupaten Kepayang yang berjarak 60-70 km dari rumah Vito. Jika teman-teman ingin melihat langsung bunga Rafflesia, silahkan datang ke Bengkulu atau cari beritanya di internet. Semoga waktunya tepat sehingga tidak mengganggu aktivitas teman-teman dan Bapak Ibu. Sekian kisah tentang Rafflesia Arnold.